Masa masyarakat Pati Bersatu yang menuntut pengesahan RUU perampasan aset, masa mahasiswa berdatangan ke gedung DPR Kamis sore. Masa mahasiswa terlihat berjalan menuju ke gedung DPR pada Kamis sore. Mahasiswa berasal dari sejumlah kampus di Jakarta. Mahasiswa datang pada Kamis sore setelah selesainya aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan gedung DPR RI menuntut pengesahan RUU perampasan aset. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Kamis sore sempat diwarnai kericuhan. Masa pengunjuk rasa mencoba masuk ke gedung DPR sambil menggoyang-goyangkan gerbang. Sebagian mencoba memanjat gerbang gedung DPR. Sebelumnya, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono dan perwakilan warga Pati diundang masuk ke DPR dan menemui pimpinan parlemen. AMPB menyampaikan langsung aspirasi mereka mendesak percepatan pengesahan RUU perampasan aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor. Usai pertemuan disepakati bahwa RUU perampasan aset akan disahkan maksimal tanggal 15 Desember 2026. Masyarakat juga diundang untuk memberikan keterangan dan masukan untuk bersama membahas RUU perampasan aset. Terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu digedok Desember, kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasko, beliau mengundurkan diri. Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Kami ajak Anda memperbarui situasi saat ini terkait unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Yogi Syahrevi. Ini kurang 30 menit lagi Mei jelang habis masa waktu bagi pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya di Kompleks Parlemen. Sejauh mana Anda mencermati dinamika yang ada di sana? Ya, betul. Tifal dan juga saudara, memang hingga saat ini masa masih memadati kawasan gedung DPR RI, tepatnya di depan gerbang Jalan Gatot Subroto. Ini bisa dilihat di belakang saya saat ini masa sedang melakukan pembakaran sampah yang dimana kalau kami lihat dan kami pantau sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga saat ini sudah pembakaran sampah yang kedua kali yang dilakukan oleh masa. Selain itu juga sejumlah masa ini memanjat gerbang gedung DPR RI dan bahkan tadi juga mereka sudah mencoba untuk menggoyang-goyangkan gerbang gedung DPR RI, tepatnya yang di sisi paling kiri saat ini juga masih digoyang-goyangkan oleh sejumlah massa karena mereka ingin masuk. Dan juga ini bisa dilihat pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional terhadap sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya Sumatera dan NTT yang ditimpa musibah. Selain itu juga, selain mereka mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional terhadap sejumlah wilayah di Indonesia, mereka juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara yang dimana masa menilai saat ini harga bahan pokok dan BBM ini terus meningkat dan membebani masyarakat menengah ke bawah. Selain itu juga tuntutan lainnya, Tifal dan juga saudara, masa menyoroti sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni
yakni program MBG Makan Bergizi Gratis dan juga Koperasi Desa Merah Putih, yang dimana masa menilai program ini sudah membebani anggaran negara dan mereka menilai lebih baik anggaran dari program prioritas tersebut dialokasikan atau difokuskan ke program-program lainnya yang masa menilai lebih urgensinya lebih tinggi untuk diperhatikan. Dan saat ini masa masih memadati gerbang DPR RI, mereka masih melakukan aksi pelemparan botol air minum dan saat ini masa juga sudah mulai berjalan mengarah ke arah Selipi begitu, Tifal. Kalau melihat waktunya sekarang, ini sisa 20 menit lagi jelang masa unjuk rasa ini habis. Waktu untuk menyampaikan aspirasi pendapatnya di muka publik, ini waktunya hampir habis menuju pukul 6 sore, Mei. Sudahkah ada tindakan yang diambil polisi untuk membubarkan masa ini? Ya, Tifal, memang kita sudah melewati pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok geram ini akan segera rampung sesaat lagi. Dan kalau kita merujuk kepada peraturan Kapolri tahun 2008 yang juga senada dengan peraturan undang-undang mengenai kemerdekaan penyampaian pendapat begitu, di mana memang aksi unjuk rasa ini seharusnya rampung pada pukul 6 sore, namun saat ini memang belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa aksi unjuk rasa ini akan segera rampung sesaat lagi, dan juga belum terlihat adanya aparat kepolisian maupun personel gabungan lainnya akan melakukan pembubaran paksa atau pukul balik jika aksi unjuk rasa melewati pukul 18 waktu Indonesia Barat, sehingga kami masih menunggu apakah nantinya akan ada pukul balik atau pembubaran paksa dari aparat. Melihat kembali situasi saat ini, memang masa masih memadati gedung DPR dan belum terlihat adanya aparat yang akan siaga untuk melakukan pembubaran paksa atau pukul balik begitu, Tifal. Oke, tapi di sisi lain juga sempat ada laporan bahwa masih ada kelompok-kelompok massa di sekitar Jalan Gerbang Pemuda. Itu posisi mereka masih ada di situ atau sudah membubarkan diri sejauh ini, Mei? Ya, Tifal dan juga saudara, memang kalau titik lokasi kami ini saat ini berada di gerbang depan, tepat yang di Jalan Gatot Subroto, yang dimana kalau untuk di gerbang depan sendiri saat ini memang massa masih memadati kawasan gerbang hitam Jalan Gatot Subroto. Untuk di titik lokasi lainnya ini kami sempat melihat tadi memang massa sudah mulai memadati gerbang lainnya, namun kalau kami kembali melihat situasi di titik lokasi kami saat ini, memang massa masih memadati dan belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa aksi unjuk rasa ini akan segera rampung sebentar lagi, Tifal dan juga saudara, karena mengingat kembali peraturan Kapolri tahun 2008 dan juga senada dengan peraturan lainnya yang dimana aksi unjuk rasa ini hanya boleh diselenggarakan hingga pukul 6 sore, dan hingga saat ini memang belum terlihat adanya tanda-tanda aparat akan melakukan pembubaran paksa atau pukul balik, sehingga kami masih menunggu apakah nantinya akan ada pembubaran paksa dari aparat ataupun mungkin nantinya akan ada audiensi seperti yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pagi tadi, dan jika ada informasi perkembangan lainnya tentu akan kami laporkan kembali. Begitu, Tifal. Medina Andas dan Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kondisinya masih ada kelompok massa di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta di Jalan Gatot Subroto. Ini juga menjadi perhatian karena aspirasi juga masih disuarakan oleh mereka. Tentu yang menjadi perhatian adalah tidak hanya soal suasana yang terlihat sekarang ini ya, Friska, tapi juga aspirasi yang disampaikan. Salah satunya masalah rancangan undang-undang perampasan aset yang sempat tadi pagi dalam rapat paripurna itu sudah disampaikan juga progresnya oleh Ketua Komisi 3 DPR RI. Nah, bicara soal ini, soal RUU perampasan aset, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjamin RUU perampasan aset akan sah saat sidang paripurna 15 Desember mendatang. Pimpinan DPR memastikan siap mundur jika RUU tersebut tidak juga sah sampai waktu yang dijanjikan. Dasko dan dua wakil ketua DPR lain juga menjamin perlindungan massa AMPB sampai kembali ke Pati. Sebelumnya, massa mengaku mengalami berbagai teror jelang unjuk rasa di DPR. Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri.